92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, kali ini saya Anastasia Anti berjumpa dengan Anda karena akan berbincang-bincang mengenai sesuatu hal yang lagi ngetren saat ini. Sudah hadir bersama kita Bapak Freddy. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Ya, Oke. saya Freddy Kurniawan, seorang personal trainer yang juga memiliki tempat nge-gym dengan nama Inciso Private Gym. Oke, ini istilahnya kalau Sobat Maestro apa sih personal trainer? Itu tuh yang suka disebut PT. Nah, kalau orang udah suka ngomong-ngomong gitu, nge-gymnya pakai PT nggak? Nah, beliau ini adalah salah seorang memang profesional PT begitu ya Pak ya untuk istilahnya, dan yang akan ngobrol-ngobrol mengenai nge-gym ini. Banyak pertanyaan tentunya dari Sobat Maestro juga mengenai soal nge-gym ini. Yang pertama nih ya istilahnya, apa sih nge-gym itu? Terus tujuannya sebenarnya apa sih Pak ini? Kalau untuk bicara mengenai nge-gym yang tepat nih apa nih? Ya, oke, makasih Bu Anti. Jadi nge-gym itu sebenarnya suatu usaha atau suatu perjuangan untuk mendapatkan komposisi tubuh yang prima, yang ideal. Nah, di mana komposisi tubuh yang prima dan ideal ini adalah ketika seseorang memiliki otot yang kencang dan fleksibel, tulang yang padat dan kuat, lemak yang minimal, organ tubuh yang sehat, serta cairan tubuh yang seimbang. Ini kalau berbicara mengenai tubuh yang ideal begitu ya. Banyak nih di antara kita nih kaum-kaum awam, termasuk Sobat Maestro tentunya, yang berpikir mengenai yang sempat ngetren banget yang disebut intermittent fasting. Nah, katanya tuh banyak disarankan juga untuk orang-orang yang sedang nge-gym untuk melakukan intermittent fasting. Ini sebenarnya gimana sih? Apa sih nih Pak? Boleh bantu dijelaskan ini? Oke. Jadi ketika kita berjuang untuk mendapatkan komposisi tubuh yang ideal, maka kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya diet. Oke, jadi ini wajib nih ya Pak ya? Betul. Wajib. Nah, kalau kita bicara tentang diet, maka kita bicara tentang 4T. T yang pertama yaitu intermittent fasting. Oke. Apa itu intermittent fasting? Adalah suatu konsep makan yang kita lakukan, di mana yang biasanya dilakukan itu dalam 24 jam itu dibagi dua. Satu jendela makan, yang kedua jendela tidak boleh makan. Oke. Nah, itu biasanya itu konsepnya 12-12 dalam arti 12 jam jendela makan, 12 jam jendela tidak boleh makan. Iya. Kemudian yang kedua 8 jam jendela makan, 16 jam jendela tidak boleh makan. Oke. Saya ambil contoh, misalkan 8 jam, 16 jam. Itu makan pagi jam 8, Oke. makan siang jam 12, makan sore jam 4. Nah, di antara itu boleh ngemil-ngemil nggak? Kan itu jendela makan, Pak. Jadi kan istilahnya boleh makan menurut pengertian orang katanya pokoknya selama jam itu aku boleh makan apa aja gitu. Gimana ini pengertiannya? Itu kembali, itu masuk kepada T yang kedua, Oke. yaitu tipe makanan. Nah, oke. Selama kita menjalankan intermittent fasting, Aha. kita harus mengkonsumsi dengan prinsip high protein, high fiber, low karbo. Oke. Jadi kalau kita ngemil makanan sehat yang kadar gulanya minimal atau bahkan tidak ada, 0 diharapkan begitu tidak ada ya. masalah. Oke. Begitu. Oke. Ya. Ini 2 yang ke T ya, tadi 4 berarti masih ada 2 lagi nih Pak. T yang ketiga itu teknik penyajian. Apa itu teknik penyajian? Kita biasanya menyediakan makanan dengan cara digoreng,
dikukus, dibakar, dipanggang dan sebagainya. Iya, iya, Nah, iya. hindari teknik penyajian yang digoreng. Itu nomor satu ya. Betul. Oke. Yang lainnya oke saja. Nah, Ah. kemudian yang keempat yaitu total kalori. Oke. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang tricky begitu ya untuk total Itu. kalori ini. Ini gimana caranya nih Pak? Nah, jadi eh, total kalori yang masuk itu sebenarnya bisa dihitung. Ada Oke. aplikasi di smartwatch. Begitu juga total kalori yang kita gunakan. Mhm. Jadi kita harus menjaga keseimbangan itu. Oke. Nah, orang yang melakukan intermittent fasting itu selalu umumnya membuat kebijakan defisit kalori. Aha. Sehingga kalori yang masuk itu jauh harus lebih sedikit dibandingkan kalori yang digunakan. Oke, oke, oke. Jadi itu 4T sebenarnya yang tidak terlalu sulit, tapi kok prakteknya banyak orang yang mengatakan kok tidak tepat dan lain sebagainya, kok di aku nggak cocok dan lain sebagainya. Nah ini mengenai nge-gym ini wajib jadi Pak si 4T ini. Betul, Ah, oke. betul. Tambah satu lagi istirahat yang berkualitas. Nah itu yang Ya. kadang-kadang Jadi, dilupakan ya. seberapa jauh kita akan berhasil mencapai goal yang kita tetapkan, itu terdiri dari latihan, Iya. diet atau Oke. nutrisi, Aha. dan yang ketiga istirahat yang sesuai dan berkualitas. Oke. Nah ini Sobat Maestro salah satu trik yang memang kadang-kadang dilupakan begitu ya. Saya sudah melakukan olahraga nih luar biasa, sudah melakukan diet, tapi istirahatnya kurang tepat begitu ya Pak ya. Betul. Berapa istirahat yang sebaiknya memang didapatkan oleh tubuh? Apakah berbeda untuk setiap orang atau bagaimana? Nah, istirahat ini sebenarnya yang paling utama adalah kualitas daripada istirahat. Oke. Banyak orang mengatakan harus 7-8 jam, tapi menurut pengalaman kami itu tidak seperti itu. Oke. Tiap tubuh manusia punya keunikan. Iya, betul. Dirinya sendiri yang bisa merasakan apakah istirahat yang dilakukan itu telah memulihkan kondisinya. Itu jelas. Iya. Itu dirinya sendiri yang bisa merasakan. dan- Cuman di sini ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidur malam usahakan maksimum tuh jam 11 malam. Gitu. Nah, Ya. itu sebenarnya memang secara kedokteran dan di mana-mana itu sudah diingatkan begitu ya, Pak ya, Betul, untuk satu betul. hal itu. Jadi bagaimanapun diusahakan memang jangan melebihi dari jam 11 malam itu Betul. begitu Nah, ya. kalau punya suatu kebiasaan bangun pagi hari, lebih pagi kayak seperti saya, sudah cukup lama bangun tuh jam 4:30 pagi. Iya. Itu tidak perlu pakai wecker, tidak perlu Otomatis badan akan sendiri ya. bangun. Betul. Gitu. Itu Iya, suatu baik. kebiasaan yang sangat bagus. Aha. Gitu. Jadi kalau katakan saya tidur jam 10, bangun 4:30, 6,5 jam cukup. Oke. Nah ini biasanya orang nge-gym tuh suka berpikir, aduh aku nggak mau soalnya nanti badannya jadi ngebentuk dan lain sebagainya. Terlebih lagi biasanya kaum perempuan begitu ya yang mengatakan saya nggak mau, walaupun ada yang memang ingin terbentuk dan lain sebagainya. Gimana sih? Apakah ini memang nge-gym itu memang akan selalu hasilnya kemudian badan menjadi istilahnya terbentuk, ada bentuk otot-ototnya dan lain sebagainya gitu, atau gimana ini? Nah, ini bicara tentang itu berarti kita kembali kepada tujuan yang tadi saya katakan di awal, Oke. bahwa tujuan kita adalah mencapai suatu kesehatan yang prima, ya. Sehingga kita tidak perlu seperti atlet bodybuilder gitu. Oke. Nah, kecuali mereka yang memang tujuannya mau jadi atlet. Nah, sedangkan kita seorang yang punya sasaran untuk punya kesehatan yang prima, yaitu kembali sampai kita mendapatkan otot yang kencang Oke. dan fleksibel, tulang yang padat dan kuat,
lemak yang sedikit. Oke. Ya, Dan ini itu ada rumusnya. oke. Misalkan saya lah katakan, tinggi saya 1,70 m. Oke. Nah, untuk menemukan atau untuk kita bisa melihat berat badan yang ideal adalah apa? Tinggi badan dikurangi 100 untuk laki-laki dikali 90%. Oke. Saya tinggi 1,70 m, potong 170 kali 90%, berarti beratnya 63. Nah, saya Untuk segini, ideal segini begitu 63. ya. Oke. Dan Oke. saya pikir tidak ada yang berani mengatakan terlalu besar atau terlalu kurus. Iya, Ya ini iya. segini cukup. Oke. Gitu. Tapi dengan catatan otot kencang, Aha. tulang padat dan kuat, dan lemaknya minimal. Oke, itu kalau untuk laki-laki 90%, kalau untuk perempuan biasanya Kali berapa, Pak? 85%. 85. Ya. Oke. Nah, ini biasanya untuk nge-gym ini apa sih, Pak? Dan kemudian hasil yang diinginkan dari tujuan-tujuannya itu begitu ya, yang seringnya membuat gagal tuh apa nih, Pak? Nah ini, tadi saya mengatakan bahwa syarat untuk bisa mencapai apa yang menjadi goal Iya. itu latihan, diet, dan istirahat. Aha. Nah, banyak yang gagal mencapai goal itu dari latihannya. Aha. Ketika dia males, ya nggak latihan begitu. Oke. Atau ketika dia, waduh, Jadi ini tidak bosen teraturnya nih. itu Iya. ya Pak ya. Jadi ini tuh teratur tuh nomor 1 begitu ya Betul. untuk latihan itu. Dan teratur itu berarti membutuhkan suatu komitmen. Oke. Ya, jadi untuk mencapai sesuatu yang menurut saya sangat berharga ini, Aha. memang butuh harga yang harus dibayar. Oke, nomor Termasuk 1 biaya. Ya. itu harus Tapi diakui bisa- ya. tapi ya, Betul. Jadi kita sebelum Aha. nge-gym, Aha. kita harus memperhitungkan dulu Iya. berapa harga yang harus kita bayar. Aha, Jangan termasuk sampai kita- dietnya juga Betul. karena itu harus high protein, low karbo gitu. Sementara kita kadang-kadang untuk makan yang paling gampang lapar apa makannya karbo yang ada gitu ya untuk itu. Padahal yang harus lebih tinggi adalah proteinnya itu Iya, begitu betul. ya. Dan sebenarnya itu kan selama program. Ya. Program di kami 24 kali pertemuan itu sudah terlihat Ah, perubahannya. nah Bapak belum menyinggung lokasi dari Inciso ini. Ayo silakan kenalkan ke Sobat Ya, Maestro. lokasi kami ada di Jalan Muhammad Toha, Aha. nomor 212. Kebetulan tempatnya juga sama dengan Inciso Coffee Collective, Oke. di mana tempat nge-gym itu tersedia di lantai 2. Aha. Tapi saya ingin menambahkan sedikit. Boleh silakan. Tadi saya menyinggung masalah biaya. Aha. Nah, biaya seperti itu sebenarnya suatu investasi. Iya. Karena ketika kita bisa mencapai goal, ketika kita punya tubuh yang dengan otot yang kencang dan fleksibel, tulang yang padat dan kuat, lemak yang minimal, organ tubuh yang sehat, kemudian cairan tubuh yang cukup dan seimbang, itu kita bisa melakukan berbagai kegiatan secara mindfulness. Oke. Apa itu Lebih mindfulness? maksimal Kita gitu ya. benar-benar mengarahkan seluruh daya kekuatan fisik, mental, emosi, bahkan spiritual untuk melakukan apa yang kita lakukan dengan sebaik mungkin. Oke. Dan itu akan menyebabkan kita tetap sehat dan produktif. Untuk melakukan semua aktivitas. Semua, apakah belajar, bekerja, melayani, dan masih banyak hal lain. Ini berbicara mengenai program ya. Tadi Bapak mengatakan ada sekian macam program. Apakah ada pilihan untuk mengikuti gym ini? Mungkin bisa konsultasi langsung dengan Pak Freddy begitu untuk program yang tepat? Bisa.
Oke, Bisa. berarti bisa langsung menghubungi Sobat Maestro. Anda bisa mencari kontak dari Pak Freddy Kurniawan ini melalui IG, betul begitu ya? Langsung Anda bisa melihat Inciso. Ini nih Inciso dari yang Anda apa? Kalau dari tadi ini di latar kita nih Inciso Cafe Kolektif. Jalan Muhammad Toha 212. Betul ya Pak ya. Tapi Anda bisa konsultasi juga tentunya untuk menghubungi Pak Freddy. Anda bisa dapat kontaknya di IG-nya. Silakan dilihat di situ. Nanti bisa konsultasi apa sih yang paling cocok untuk saya begitu ya. Karena memang usia juga menentukan juga. Kemudian juga mungkin aktivitas yang kadang-kadang mengatakan saya tujuannya nih mau membentuk badan. Saya tujuannya untuk mau sehat. Mungkin berbeda juga ya Pak ya paket yang ditawarkan begitu Betul, ya. tetapi prinsipnya umur berapapun saudara membutuhkan nge-gym. Di Oke. saya ada yang pertama nge-gym Aha. di usia 71 tahun. Wah, Dan wanita itu. oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk Sama-sama, kesempatannya Bu Andri. berbagi. Mudah-mudahan ini lebih bermanfaat lagi tentunya untuk semua Sobat Maestro dan semua penonton dan semua tentunya yang mendengarkan mengikuti program ini secara umum begitu ya. Oke, ini ada. Jangan lupa silakan Anda langsung kontak. Anda bisa buka di IG-nya Inciso Cafe Kolektif untuk kontak dari Pak Freddy Kurniawan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Andri. Dan saya Anastasia Anti mengundurkan diri. Terima kasih untuk Anda menyaksikan tayangan dari perbincangan kami bersama Pak Freddy Kurniawan dari Inciso Gym juga ya Pak ya. Oke.